melanjutkan bacaan pada 2 minggu yang lalu, yaitu dalam tafsir surah Al-Kahfi ayat 83. Bunyinya apa? Itu wayas'alunaka ail yahudu. Ya, jadi yahudu ya, sebab wawunya jadi fa'il. Wayas'alunaka ail yahudu anzil qarnaini ismuhu al-iskandaru walam yakun nabiyya. Artinya wayas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Jadi mereka itu al-Yahudi, orang-orang Yahudi. Ya, jadi Bapak Saudara, ini ayatnya turunnya terkait ya orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian mereka bertanya. Ya, jadi mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Bertanya tentang apa? Anzil qarnaini, tentang Zulkarnain. Ya, itu namanya Iskandar Zulkarnain. Termasuk itu istimewa itu. Ya, di dalam pelajaran sejarah itu ada deh. Ya, jadi seorang raja besar namanya Alexander ya Zulkarnain. Nah, ternyata dalam Al-Qur'an disebutkan tuh Bapak Saudara. Ya, wayas'alunaka anzil qarnaini. Mereka ya orang-orang Yahudi bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad tentang Zulkarnain. Ismuhu, namanya al-Iskandaru, Iskandar. Ya. Jadi Iskandar Zulkarnain. Walam yakun nabiyan, dan Iskandar Zulkarnain itu bukan seorang nabi, tapi dia sebagai hamba Allah yang soleh. Ya, jadi bukan seorang nabi. Ya, Zulkarnain itu lakob. Ya, jadi lakob kenapa? Karena dia katanya punya 2 tanduk yang kecil ya di kepalanya. Jadi di kepalanya itu ada tanduknya tuh, ada 2. Sebelah kanan ada, sebelah kiri ada, tapi tanduknya nggak besar, kecil. Makanya disebut Zulkarnain. Kornon kan artinya apa? Tanduk. Kornain 2 tanduk gitu. Jadi di kepalanya ada 2 tanduknya tuh Bapak Saudara. Namanya Iskandar. Nah, karena orang ini punya 2 tanduk kecil, maka orang sering nyebutnya apa? Zulkarnain atau Zilkarnain, Zalkarnain. Itu bisa aja dibaca Zulkarnain, Zalkarnain, Zilkarnain. Jadi kalau ditanya kok disebut Zulkarnain sih? Nah, itu Zulkarnain artinya 2 ya yang memiliki tanduk di kepalanya. Ya, makanya kalau ada orang namanya Zulkarnain, lihat ente punya tanduk nggak 2 gitu. Ya, kalau ada tanduknya 2 boleh namain Zulkarnain. Itu. Kalau nggak ada tanduknya jangan. Zulkarnain. Nah, seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala kembali ya berfirman wayas'alunaka anzil qarnain, dan mereka orang-orang Yahudi bertanya kepada kamu wahai Nabi Muhammad terkait tentang Zulkarnain ya yang namanya itu Iskandar. Dan beliau ini bukan seorang nabi, namun dia itu seorang raja di Persia dan Romawi. Jadi dulu gabungan ya kerajaan Persia dan Romawi. Biasanya kan ada 2 tuh, ya Persia, Romawi ya Romawi. Tapi Zulkarnain hebat ini, dia bisa menyatukan 2 ya negara dan 2 kerajaan yang sangat besar, yaitu kerajaan Persia dan Romawi. Nah, seperti itu. Jadi dia itu bukan seorang nabi, tapi dia itu seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, bahkan dikatakan dia termasuk wali min auliyaillah. Ya, jadi Zulkarnain Iskandar itu termasuk wali min auliyaillah. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, saat lu saya akan ceritakan. Tuh, jadi kata Allah, iya nanti akan saya ceritakan terkait tentang
Zulkarnain. Sa'akussu, jadi maksudnya saat lu itu sa'akussu, saya akan ceritakan alaikum kepada kamu minhu ay min hali, tentang kondisi keadaan daripada Zulkarnain Iskandar. Zikra sebagai satu cerita, sebagai satu khabaron. Ya, jadi akan saya ceritakan satu kabar, satu cerita ya buat kamu terkait tentang ya kondisi Zulkarnain al-Iskandariyah. Inna makanna lahu fil ardi. Nah, ini ceritanya kata Allah. Sungguh kata Allah, kami memberikan kekuasaan kepada Zulkarnain al-Iskandar fil ardi, di permukaan bumi ini. Tuh, jadi Allah dijadikan ya Zulkarnain itu sebagai satu penguasa besar, ya, diberikan kekuasaan yang sangat besar, istimewa, ya, untuk siapa? Untuk Zulkarnain. Bitashili sairi, dengan dimudahkannya melakukan satu perjalanan pihak di dalamnya. Wa atainahu min kulli syai'in, dan kami telah berikan kepada Zulkarnain min kulli syai'in, dari segala sesuatu yahtaju ilaihi, yang ia butuhkannya. Jadi Allah kasih tuh ya kepada Zulkarnain apa saja yang memang dibutuhkan. Sababan itu artinya tariqan ila muradih, yaitu akan satu jalan untuk menuju apa yang dimaksudnya. Jadi Allah kasih kemudahan-kemudahan, ya, apa yang dibutuhkan, fasilitas-fasilitas yang dia pengen, itu Allah kasih semuanya. Diberikan sababa itu artinya tariqa, ya, satu jalan untuk maksud tujuannya. Fa'at ba'asababa, maka ia ikuti ya sababa, itu jalan yang ia tempuhnya. Artinya fa'at ba'asababa itu salaka tariqan nahwal maghribi. Itu jadi maka dia bisa menempuh kemana? Tariqan, ke satu jalan, nahwal maghribi, ke arah maghrib. Jadi kan ada arah maghrib, ada arah apa? Masyriq. Kalau arah maghrib itu tempat tenggelamnya matahari, itu namanya maghrib. Kalau ya ada lagi nanti ya ke timur, itu arah tempat terbitnya matahari, matla namanya. Ya, matla. Nah, jadi Allah kasih kemudahan tuh. Ketika ya dia mau berangkat menuju kawasan maghrib untuk melihat tempat terbenamnya matahari, Allah kasih kemudahan menuju jalan ke sana. Ketika nanti dia mau menuju matla, tempat terbitnya matahari, nah itu sama, dia juga dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang kalau melihat terbenam matahari di mana? Di pantai ya. Di pantai. Kalau ngelihat terbit matahari di mana? Di pegunungan. Jangan dibalik ya, nggak ketemu ya. Ngelihat terbitnya di pantai, ya jangan ya. Biasanya kalau ngelihat matahari terbenam di pantai, kelihatan itu nanti jelas benar. Nah kalau kita ngelihat matahari terbit tuh ya di pegunungan. Kalau ke Bromo tuh ya kita bisa ngelihat tuh matahari terbit. Ya makanya dari jam 3 udah pada datang ke Bromo tuh. Ya turun tuh ke kawasan satu tempat, nanti memang kita bisa lihat tuh matahari terbit. Wah indah banget itu Bapak Saudara. Subuh pada di situ subuh. Ya pada sholat siap di situ. Jadi bisa melihat terbitnya matahari. Nah kalau kita ke pantai itu nanti kita bisa ngelihat apa? Terbenamnya matahari. Allah kasih kemudahan tuh kepada Zulkarnain. Ya jadi di sini dibilang fa'at basababa nahwal maghribi, maka dia menempuh satu jalan menuju maghrib, tempat terbenamnya matahari, barat dan timur. Kalau barat itu tempat terbenamnya matahari, kalau timur itu tempat terbitnya matahari.
Tapi nanti suatu saat Bapak Saudara itu bisa dibalik. Matahari nanti akan terbit dari sebelah barat. Suatu saat begitu. Itu tanda kiamat itu. Ya, jadi suatu saat nanti ketika udah di akhir-akhir zaman yang akan mendekati hari kiamat, di dalam hadis Nabi itu katanya matahari akan terbit dari sebelah barat. Bingung kita kalau udah matahari terbit dari sebelah barat. Ya, karena itu katanya orang yang bertobat, istighfar, mohon ampun, udah enggak akan diterima lagi. Padahal itu enggak langsung kiamat Bapak Saudara. Jadi ketika matahari terbit dari sebelah barat, besoknya bukan berarti udah langsung kiamat. Ada lagi kehidupan, nanti terbit dari sebelah timur lagi. Tapi itu udah tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Sehingga kalau ada manusia yang bertobat di saat itu sudah tidak diterima taubatnya. Walaupun menangis keluar darah gitu. Kan biasanya air mata keluarnya air. Sekarang keluar darah gitu, seumpamanya Bapak Saudara, tetap tidak akan diterima taubatnya. Ngeri itu. Ya. Kan taubat itu nggak akan diterima ada dua. Ya. Yang pertama pada saat nanti matahari terbit dari sebelah barat. Yang kedua saat ruh ada di tenggorokan. Ya, itu kalau ruh udah ada di tenggorokan tuh, artinya dikit lagi mati dah tuh. Ya, karena ruhnya udah di tenggorokan, tinggal dikit lagi diambil, cabut dari kepala, habis udah. Ya, sebab ruh itu kan diambilnya dari kaki. Kaki terus naik ke dengkul. Dari dengkul terus naik ke pusar. Dari pusar terus dada sampai terus ke ya nih ke apa namanya? Lehernya, tenggorokannya. Nah, itu yang disebut wa antum hina idzan tanzurun. Dan kamu pada saat ruh ada di tenggorokan, kamu akan melihat tempat kamu. Tuh, jadi tempat kita nanti akan kita bisa lihat. Ya pada saat ruh ada di tenggorokan, itu udah namanya sakratul maut. Ya, alokasi itu penglihatan. Oh, ini orang baik. Ya, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, ngajinya rajin. Ya, baik kepada sesama. Ya, hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik. Pas meninggal dunia, rohnya udah ditenggorokan, alokasi penglihatan dulu. Nah, itu tempatnya surga. Nah, begitu. Nah, sebaliknya orang yang tidak baik dikasih penglihatan juga Bapak Saudara, tapi tempatnya tidak baik. Ya, makanya saat itu dia mau tobat. Kemarin-kemarin dia kagak mau tobat. Nah, saat dilihat tempatnya nggak enak baru dia mau tobat. Sudah tidak diterima. Sebab kenapa? Sebab kalau ruh udah tenggorokan, taubat masih diterima, nggak ada neraka. Pasti semuanya dimasukin ke surga. Karena saat itulah batas akhir. Ya, ruh ada di tenggorokan, manusia akan diperlihatkan tempatnya. Ya, ada yang tempatnya di surga, ada yang tempatnya di neraka. Nah, sehingga manusia semuanya pasti sadar. Ya, karena udah ditempatkan ya termasuk orang yang tidak baik. Itu ketika ditempatkan, dilihatkan tempatnya jelek, dia istighfar mohon ampun di situ. Tapi istighfarnya, taubatnya sudah terlambat. Nah, seperti itu. Hatta iza balagha maghrib asy-syamsi, sehingga apabila dia sudah sampai ke kawasan terbenamnya matahari, tempat terbenamnya matahari, berarti apa? Pantai. Ya, Zulkarnain itu berangkat ke satu tempat, yaitu tempat terbenamnya matahari, berarti pantai. Maudi'a ghurubiha, yaitu tempat terbenamnya matahari. Wajadaha, maka ia melihat itu matahari taghrubu akan terbenam, akan tenggelam fi ainin hamiatin, yaitu di perairan, ya perairan laut yang berlumpur hitam. Ya, artinya ya, itu pantai. Ya, pantai bawahnya dasarnya kan itu berlumpur hitam, fi ainin hamiah. Ya, jadi artinya di mata air, ain ya, yang berlumpur hitam, hamiah. Itu hamiah itu zati hamatin, yaitu yang memiliki
warna hitam, wahyatinul aswad, itu tanah yang warnanya hitam. Nah, jadi itu artinya di pinggir pantai yang dimaksud. Jadi Allah kasih gambaran begitu, taghrubu fi ainin hami'ah. Tuh, fi ainin hami'ah itu artinya di perairan laut, di lantai, di pantai yang berlumpur hitam. Wa ghurubuha fil aini piroil aini, dan terbenamnya matahari fil ain, yaitu ada di mata air, ya piroil aini dalam pandangan mata. Tuh, dalam pandangan mata kan begitu. Jadi nanti matahari terus tenggelam ngumpet ke mana? Ke dasar laut. Tuh, dari pandangan mata begitu. Wa illa, kalau seandainya fahiya a'zamu minad dunya. Kalau seandainya tidak begitu, maka matahari akan bisa kita lihat a'zam minad dunya, itu lebih besar daripada dunia. Tuh. Jadi Allah nggak tampakkan begitu, kelihatan doang. Matahari kelihatannya muncul terus nanti tenggelam ke bawah dasar laut. Padahal itu kalau ditampakkan sebenarnya a'zam minad dunya. Jadi matahari itu lebih besar dari dunia. Kalau dunia kan gak gede banget ya. Nah sekarang matahari bisa lebih besar dari dunia, bagaimana? Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya cahaya matahari itu selalu terus bersinar, ya kita bisa mendapatkannya. Semua orang bisa ngelihat, ya itu. Seluruh dunia ada berapa, ya banyaknya manusia bisa mendapatkan cahaya matahari dalam waktu berbarengan, ya seperti itu semuanya. Nah ini yang dikatakan fahiya a'zam minad dunya, dia itu lebih besar sebenarnya dari dunia. Wa wajada 'indaha, dan dia akan menemukan di sisinya ain di pandangan mata qauma, lalu dia temukan bahwa di kawasan situ ada satu kauman kafirin, yaitu masyarakat yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulna, maka kami berkata, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, bi ilhamin, dengan ilham, imma an tu'adziba al-qaum bil qatli, ada kalanya engkau bisa menyiksa itu kaum bil qatli dengan cara dibunuh, wa imma an tatahzabim husna, dan ada kalanya kamu bisa berbuat kepada mereka husna, kebaikan, bil asari, yaitu dengan ditawan. Ada dua penawarannya. Kamu bisa melakukan yaitu siksaan dengan cara dibunuh. Kamu bisa juga melakukan kebaikan, jangan dibunuh, diapain? Ditawan. Kan kalau ada orang kafir yang memang itu musuh dalam berperang, kan ada dua modelnya. Boleh dibunuh, boleh ditawan. Kalau dibunuh itu siksaan udah termasuk, kata Allah, di dalam dunia udah disiksa. Nah kalau nggak disiksa, melakukan kebaikan dengan cara apa? Ditawan. Ya, jadi musuh itu diapain? Ditawan, tidak dibunuh, hanya ditangkap, ditawan. Nanti tawanan itu bisa dijadikan apa aja, bisa dijadikan budak, bisa nanti boleh ditukar dengan barang-barang materi, misalnya ditebus dengan uang, atau bisa digunakan, dimanfaatkan jasanya. Ini tawanan orang pinter, disuruh ngajar. Nah begitu. Ini orang punya keahlian, keahliannya digunakan untuk kemanfaatan buat orang-orang Islam. Itu boleh begitu. Itu namanya tawanan. Ya tawanan seperti itu. Ya jadi dibolehkan. Makanya dulu Nabi itu, ya tawanan-tawannya ada orang yang pada pinter gitu, suruh ngajar. Ya ngajar. Kalau dia ilmu ekonominya pintar, suruh ngajar ilmu ekonomi kepada umat Islam, sehingga nanti biar umat Islam maju dalam segi ekonominya. Ya, kalau dia pintar dari segi ilmu yang lain, disuruh ngajar juga. Ya, ada yang ngajar bahasa dan lain dan sebagainya. Nah, kalau yang bahaya itu dibunuh. Ya, dibunuh aja. Nah, ada lagi yang memang ditebus dengan uang.
Sehingga uang itu bisa dimanfaatkan buat apa? Buat jihad fisabilillah. Begitu caranya. Jadi ada dua, boleh dibunuh, boleh ditawan. Itu namanya bil qatli au bil asari. Qala, lalu berkata, ya siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, amma man zalama bisyirki, adapun orang-orang yang berbuat zalim, artinya dia syirik, fasaufa nu'adzibuhu, maka nanti kami akan menyiksanya, naqtuluhu, yang kami bunuhnya. Tuh, begitu. Jadi untuk orang-orang yang zalim, dalam arti orang yang syirik, boleh kami akan siksa. Caranya bagaimana? Dibunuh. Di dunia tuh dengan cara diperangi, dibunuh. Nah, itu udah termasuk siksaan. Enggak sampai di dunia aja. Nanti ketika dia ke negeri akhirat, dapat siksaannya lebih berat lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa imma an tatahzabihim husna. Nah, begitu. Ya, qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu summa yuraddu ila rabbih. Nah, kemudian setelah dibunuh, kemudian dikembalikan kepada Tuhannya. Nah, setelah dikembalikan kepada Tuhannya, fa yu'adzibuhu 'adzaban nukra, maka dia nanti akan diazab dengan azab yang berat. Tuh, begitu. Jadi di dunia udah dibunuh, ya, sampai di akhirat dikembalikan kepada Allah, maka akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang sangat berat. Bisukunil kafi, disukunkan kapnya, ya, kemudian apalagi wadamiha, dan didamakannya syadid dan nukura boleh, nukra disukunil kap boleh. Terus ada lagi wadamiha nukura boleh. Jadi boleh qiraatnya begitu. Fa yu'adzibuhu 'adzaban nukra, fa yu'adzibuhu 'adzaban nukra. Boleh. Ya, ini qiraat sabah semua Bapak Saudara. Summa yuraddu ila rabbih fa yu'adzibuhu 'adzaban nukra. Summa yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Wa amman man amana wa 'amila sholihan falahu jazaa'anil husna. Dan adapun orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal sholih, maka bagi orang itu jazaa'anil husna, berupa balasan. Apa balasannya? Al husna ail jannatu, yaitu surga. Jadi untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang beramal soleh, maka nanti dia akan mendapatkan al husna. Apa al husna? Tidak lain adalah surga. Jazaan sebagai balasannya. Itu begitu. Falahul husna jazaan, asal begitu. Maka bagi dia akan mendapatkan surga sebagai balasannya. Lalu dibalik, falahu jazaa'anil husna. Nah, al husna itu jadi mubtada muakhar. Falahu itu khabar muqaddam. Makanya al husna il jannatu bacanya. Al husna itu jadi ya itu mubtada muakhar. Il jannatu yaitu surga, balasan buat orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sementara orang-orang yang zalim, yang kufur, maka nanti dia akan diazab, ya, dengan azab yang sangat pedih. Wal idofatu lil bayani. Nah, idofat di situ menerangkan, bayan namanya. Ya, jadi untuk menjelaskan dan menerangkan. Wa fi qiraatin binasbin, dalam qiraat yang lain di ya baca nasab jazaan wa tanwinuhu, jadi falahu jazaan, tuh pakai ya tanwin. Boleh juga ada yang baca falahu jazaul husna, boleh, idofatnya lil bayan namanya. Qala al-Farra'u, berkata Imam al-Farra', wa nasbu ala tafsir, dan nasabnya itu ditafsirkan aili jihatin nisbati, karena arah nisbahnya.
Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan berkata lahu kepadanya min amrina dari urusan kami yusra, yaitu dengan penuh kemudahan. Aina murhu artinya kami perintahkan bima yashulu dengan sesuatu yang gampang alih atasnya. Suma'at ba'as sababa, kemudian dia akan menempuh ke suatu jalan yang lain. Tuh. Kemudian atba'a artinya salaka, dia akan menempuh kemana? Sababa, ke satu jalan yang lain. Kemana jalan yang lainnya? Nahwal masyrik, yaitu ke arah masyrik. Kalau tadi ke arah mana? Maghrib. Nah sekarang menempuh ke jalan yang lain, yaitu ke masyrik. Kalau tadi ke maghrib udah, kemudian dari arah maghrib dia akan menempuh ke suatu jalan yang lain, yang dimaksud itu adalah masyrik. Hatta iza balagha, sehingga sampailah matli asyamsi, tempat terbitnya matahari. Maudi'atul iha, yaitu tempat terbitnya matahari. Nah, biasanya di mana tuh? Di kawasan pegunungan tuh. Wajadaha, dia menemukannya tuh matahari tatlu'u, menyinari ala qaumin, atas suatu masyarakat, hum azzanj, jadi ada cahaya matahari di pagi hari itu. Saya temukan sinarnya itu menyinari semua kaum, semua masyarakat. Lam naj'al lahum min duniha, kami tidak akan menjadikan bagi mereka selainnya aisyamsi sitra, yaitu sitra itu pelindung. Jadi cahaya matahari tembus, makanya kita perlu ada pelindungnya. Jadi kalau kita langsung nembus cahaya matahari, panas itu. Makanya ada sitra, ada pelindungnya. Apa pelindungnya? Milibasin, pakaian. Makanya kita pakai pakaian supaya terhindar dari panasnya matahari. Salah satu fungsinya berpakaian begitu, supaya nutup aurat. Itu yang wajib. Jadi pakaian salah satu keutamaannya dan tujuannya itu tidak lain menutup aurat. Nah, baru yang lain-lain kelayakan pantas, supaya tidak terkena panas matahari, supaya tidak kedinginan pada saat musim dingin, tidak kepanasan pada saat musim panas. Tapi intinya pakaian itu untuk menutup aurat. Makanya jangan sampai orang berpakaian tapi membuka aurat, percuma aja. Itu yang kata Nabi, nanti banyak di akhir zaman orang-orang yang kelihatannya pakai pakaian tapi sebenarnya membuka aurat. Tuh, kelihatannya dia berpakaian tapi sebenarnya telanjang. Itu dalam hadis Nabi begitu, 14 abad yang lalu Nabi pernah begitu. Nanti di akhir zaman ada orang berpakaian tapi sebenarnya dia telanjang. Itu benar nggak kejadian begitu? Benar. Sekarang banyak pakaian anak-anak dipakai sama pakaian orang gede. Begitu. Jadi ketika dia pakai ke atas, bawahnya kelihatan, ditarik ke bawah, atasnya kelihatan. Itu karena bukan pakaian. Pakaian anak SD dipakai oleh pakaian anak SMA. Orang dewasa pakaiannya dipakai sama anak kecil. Nah begitu. Jadi jangan. Jadi kita ini harus belajar menutup aurat. Makanya saya selalu pesan sama bapak-bapak, kita walaupun jalan pagi, tolong dengkul jangan kelihatan. Itu kita ngaji udah lama-lama. Udah puluhan tahun ngaji, olahraga dengkulnya kelihatan. Jangan begitu. Dirubah. Malu kita. Jalan pagi ketemu, kalau itu orang ngaji tiap malam, dengkulnya kemana-mana. Tuh, jangan. Udah begitu pakai peci haji lagi. Di atasnya pakai peci haji. Jalan pakai kolor doang. Mohon maaf Bapak Saudara. Jadi udah kurang pantas, kurang layak. Kita kalau jalan boleh, bukan jalan gak boleh. Tapi pakaian nutup aurat. Apalagi kita udah tua. Dosa kita. Dengkul kita diperlihatkan kepada orang lain, dosa gak? Dosa. Jangan bilang kagak dosa Bapak Saudara. Dosa itu.
Ini dengkul aurat kita tutup. Ya, begitu. Makanya jalan pagi ya tolonglah ditutup auratnya seperti itu. Ya. Nah itu salah satu tujuan. Jadi katanya cahaya mata itu sitral, mesti ada ditutupin. Kalau enggak tembus, ya kan? Dari cahayanya sinarnya matahari. Min libasin, dari pakaian, wala sakbin, dan juga tidak ada sakopnya, enggak ada dindingnya. Makanya rumah kenapa harus ada ya sakopnya nih, lotengnya, supaya ya matahari enggak tembus ke kita. Nah seperti itu. Li'anna ardahum, karena bumi mereka la tahmilu binaan, tidak bisa membawa satu bangunan. Walahum surubun yaghibuna fiha, dan bagi mereka itu ya ada ya bayang-bayang yang tenggelam bersamanya. Indatul isyamsi, ketika terbit matahari. Wa yazharuna, dan nampak indartifaiha, ketika meningginya. Kadzalika, maka itulah ail amru, ya urusan kama kulna, sebagaimana kami katakan. Wa qad ahadna bima ladai, dan sungguh kami telah liputi di hadapannya ay inda Dzulqarnain, yaitu di hadapan Dzulqarnain, minal alati, dari berupa alat-alat, wal jundi, dan tentara, wa ghairihi, dan lainnya, khubra, artinya ilmu pengetahuan. Jadi akhirnya disitulah Imam Dzulqarnain diajarkan oleh Allah berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga hebat. Akhirnya nanti dia bisa membangun ya gedung-gedung supaya terhindar dari ya panas matahari dan lain dan sebagainya. Dibuat tuh alat-alat tentara dan lain dan sebagainya. Itu karena diberikan khubra, diberikan apa? Ilmu pengetahuan. Summa, kemudian atba'a, ia menempuh lagi sababa, jalan yang lain. Nah setelah ke maghrib udah, ke matlaq udah, kemudian dia akan menempuh jalan yang lain lagi. Hatta iza balagha bainas saddaini, sehingga dia akan menemukan yaitu dua gunung. Saddain artinya ya dua pegunungan. Bipat hissin ya wadomiha, boleh saddain ya itu wadomiha, dan juga boleh dibaca dhamma suddain huna ya, wa ba'dahuma jabalani, dan setelah keduanya itu ada yang namanya dua gunung. Bimun qati'i bila ditarki, yaitu dengan perbatasan ya satu negara yang ada di Turki, namanya Sadul Iskandari. Mabainahuma, apa yang ada di antara keduanya, kama sayati, sebagaimana nanti akan datang. Wajada min dunihima, ia temukan daripada selain keduanya, ai amamahuma, yaitu di depan keduanya. Apa yang ditemukan? Qauman, satu masyarakat, la yakaduna yafqahuna qawla, yang hampir mereka itu tidak memahami yaitu ucapan dan pernyataan. Ai la yafhamunahu, artinya mereka tidak memahami illa ba'da batin, kecuali setelah lambat. Jadi diajak bicara lambat gitu. Dia menemukan ada satu masyarakat yang diajak bicaranya itu lambat sekali. Lambat. Paham tapi udah lambat. Ya, begitu, itu namanya la yakaduna yafqahuna qawla, hampir mereka itu tidak memahami ucapan. Artinya ya mereka itu baru paham kalau udah lama. Ngomong udah lama baru paham. Gitu. Ada kadang-kadang orang begitu tuh. Ya, lama baru paham. Oh iya. Nah dari tadi kemana aja? Ya, jadi ketinggalan mulu dia. Ya, begitu. Itu namanya la yakaduna yafqahuna qawla. Jadi mereka itu ada satu kaum yang hampir saja tidak bisa memahami ya, pernyataan ucapan kecuali setelah lama. Wa fi qiraatin bidammil ya'i wa kasril qaf. Dalam satu qiraat boleh iya-nya dibaca dhamma, kemudian ya qafnya dibaca
kasro. Itu boleh aja. Cukup saya kira. Nanti baru qalu ya zal qarnaini inna ya'juja wa ma'juj. Nanti baru cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj. Cukup saya kira. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.